Sebuah pembaruan aneh terjadi di Australia dalam kasus mengejutkan, di mana dua perawat dari Sydney terekam melontarkan kebencian antisemitis. Dalam sebuah obrolan video, salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia lebih memilih membunuh pasien Israel daripada harus merawat mereka. Itu hanyalah bagian dari percakapan pada Februari tahun lalu yang melibatkan Ahmad Nadir yang berusia 28 tahun dan Sarah Abu Lekdeh yang berusia 27 tahun. Direkam di situs video Chat Roulette. Kedua perawat tersebut dipertemukan dengan seorang pembuat konten asal Israel, Max Pfeiffer. Mereka memberitahunya bahwa mereka bekerja di rumah sakit Bankstown. Setelah Pfeiffer kemudian mempublikasikan video yang diduga tersebut, kedua perawat itu diskors selama 2 tahun. Sekarang, seorang hakim Australia telah memutuskan bahwa rekaman tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam persidangan setelah pengacara mereka berargumen bahwa mereka direkam tanpa persetujuan merupakan pelanggaran privasi yang ilegal. Jadi untuk menjelaskan semuanya, koresponden Joe Brown ada di studio. Jadi masalahnya bukan karena dua perawat itu membahas bagaimana mereka lebih memilih membunuh pasien Israel daripada harus merawatnya. Masalahnya adalah tentang hak privasi terkait video di saluran obrolan video. Ceritakan lebih lanjut, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi untuk menambahkan apa yang Anda katakan, bukan hanya mereka bilang akan membunuh pasien Israel, mereka sebenarnya mengatakan bahwa mereka sudah membunuh pasien Israel. Dan alasan mengapa hal ini belum diterima di pengadilan adalah karena adanya undang-undang yang disahkan sebelum internet menjadi seperti sekarang. Dan para pengacara mampu memanipulasi hal itu. Ini adalah Undang-Undang Alat Pengawasan New South Wales tahun 2007. Dan itu berarti ada semacam regulasi untuk segala jenis pengawasan. Jadi ini mencakup kamera atau perangkat perekam audio apapun yang diperoleh tanpa persetujuan seseorang. Melakukan hal itu di situs web seperti Chat Roulette memang agak abu-abu. Tapi para pengacara berhasil meyakinkan hakim. Hakim memberikan beberapa alasan. Salah satu alasan yang dia berikan untuk menolak video ini adalah karena video tersebut sudah terlalu sering dibagikan di media arus utama. Sekarang karena video itu sudah menjangkau begitu banyak orang, hal itu bisa memengaruhi sudut pandang para juri dan bisa membuat persidangan menjadi tidak adil. Tapi ada juga beberapa alasan lain yang belum dia ungkapkan, karena perintah pengadilan, persidangan akan berlangsung pada akhir Agustus. Jadi, kita masih menunggu untuk mengetahui hal itu. Tapi persidangan sangat bergantung pada video ini, yang bisa kamu lihat di layar. Kamu bisa melihat pria itu melakukan gerakan menggorok leher. Itu tidak akan ditampilkan di pengadilan. Satu-satunya hal yang sedikit melegakan bagi kami adalah kenyataan bahwa meskipun ini tidak dapat dijadikan bukti di pengadilan, mereka sudah dilarang untuk berpraktik di bidang medis di New South Wales. Dan karena mereka tidak harus benar-benar mematuhi ketatnya hukum yang berlaku, mereka melakukannya lebih seperti dalam sidang perdata. Dan kecil kemungkinan larangan mereka untuk menangani pasien di New South Wales akan dicabut. Tapi kenyataannya, mereka terekam kamera jelas-jelas mengatakan semua ini. Mengatakannya dengan lantang. Sungguh membingungkan bahwa hal ini tidak akan diterima di pengadilan. Ini benar-benar membingungkan. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apa artinya bagi pembuat konten Israel yang menjadi bagian dari obrolan ini ketika persidangan berlangsung pada bulan Agustus. Ya, dia sudah berbicara melalui tautan video ke pengadilan untuk menyampaikan pernyataan pembukaannya. Ada kemungkinan bahwa ini bisa diterima sebagai barang bukti jika dia sendiri yang menyerahkannya. Karena dialah yang benar-benar bisa mendapatkan video tersebut. Tapi itu masih harus dilihat apakah ini akan terjadi, apakah sudah terlambat untuk semua ini terjadi. Karena saya yakin dia sangat berharap bahwa ini akan dibawa ke persidangan. Sepertinya ini adalah kasus yang jelas dan sederhana. Kamu punya seseorang di video yang mengatakan bahwa aku telah mengirim orang Israel ke Jahanam, ke neraka. Dan saya tidak mengerti bagaimana kamu bisa lebih terang-terangan lagi dalam antisemitismemu. Bahkan bukan hanya antisemitisme saja, tapi juga kegagalan taktik medis. Mereka telah bersumpah untuk melindungi semua orang tanpa memandang keyakinan politik, agama, atau ras mereka. Dan mereka malah membanggakan fakta bahwa mereka tidak melakukan itu, bahkan jika itu dimaksudkan sebagai lelucon. Yang mungkin saja itu adalah argumen yang akan mereka gunakan. Bahkan jika itu memang dimaksudkan seperti itu, fakta bahwa mereka mengatakan hal ini adalah pelanggaran kepercayaan yang jelas bagi masyarakat New South Wales. Dan saya benar-benar berharap bahwa keadilan bisa ditegakkan dengan cara apapun. Meskipun video ini, yang merupakan bukti yang sangat memberatkan, tidak akan digunakan di pengadilan.
Mereka bukan hanya orang biasa, seperti yang anda katakan, koresponden Joe Brown. Mereka adalah perawat yang akan terus kita pantau. Terima kasih.